Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada, dengan selalu cuci tangan dan memakai masker. Nah, bertemu lagi dengan Bu Sonia. Di dalam video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi kita tentang al-mihnah. Apa itu al-mihnah? Profesi. Kali ini kita akan membahas ungkapan tentang profesi. Sambil kalian simak videonya, kalian juga buka buku paketnya ya di halaman 30. Nah, di situ di halaman 30 tertera pola kalimat isim isyarah atau dhamir plus mihnah. Isim isyarah itu apa? Masih ingat? Ya, ada 4. Apa saja? Hadza, hadihi, dalika, tilka. Dan apa itu isim dhamir yang sudah kalian pelajari? Ada 5, yaitu ada ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, itu ya. Dan selanjutnya ada mihnah. Mihnah itu apa? Jenis profesi yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Nah, langsung ke contoh pola kalimatnya. Semisal nomor 1, hadza syurtiyun. Artinya ini seorang polisi. Nah, hadza sebagai apa tadi? Isim isyarah. Syurtiyun sebagai mihnah. Jadi, hadza syurtiyun. Dilihat lagi untuk penulisannya, jika isim isyarahnya laki-laki, berarti bendanya harus laki-laki, profesinya harus laki-laki. Seperti itu ya, disesuaikan. Tidak boleh semisal hadza syurtiyatun. Tidak boleh, karena syurtiyatun adalah perempuan, menunjukkan makna perempuan. Selanjutnya nomor 2, hadihi fallahatun. Ini seorang petani. Nah, hadihi sebagai apa? Isim isyarah. Fallahatun sebagai mihnah atau profesi. Jadi ketika isim isyarahnya perempuan, hadihi pasti bendanya atau profesinya itu harus juga perempuan. Diperhatikan, di sini kalian banyak sering keliru. Ketika isim isyarahnya apa, bendanya apa, harus disamakan. Pokoknya kalau isim isyarahnya laki-laki berarti bendanya harus laki-laki. Kalau isim isyarahnya perempuan, bendanya harus perempuan atau profesinya harus perempuan. Seperti itu ya. Nah, dan juga contoh berikutnya seperti itu juga pola kalimatnya, hadza, hadihi, dalika, tilka. Nah, semisal nih yang dhamir tadi isyarah sudah, sekarang ganti yang dhamir. Semisal ada contoh ana saikun. Ana sebagai apa? Ya, isim dhamir. Saikun sebagai mihnah atau profesinya. Saikun artinya apa? Saya seorang sopir. Kalau saya itu bisa digunakan 2, bisa laki-laki maupun perempuan. Itu khusus penggunaan ana. Kalau untuk anta, anti, huwa, hiya berbeda. Kalau anta pasti disesuaikan. Anta itu artinya apa? Kamu laki-laki. Nah, di sini ada contoh anta sohafiyun. Kamu seorang wartawan. Nah, kamu ini adalah isim dhamir untuk laki-laki. Jadi otomatis profesinya harus laki-laki seperti itu, seperti sohafiyun. Beda lagi kayak anti. Kalau anti untuk siapa? Perempuan. Anti tobibatun. Kamu seorang dokter. Anti sebagai apa? Ya, isim dhamir perempuan. Tobibatun profesi perempuan. Karena apa? Isim dhamirnya berupa perempuan. Berlaku juga contoh huwa sama hiya yang di bawah ini juga ya. Seperti itu. Jadi harus apa? Disamakan. Jika isim isyarah atau dhamirnya laki-laki, minahnya harus laki-laki atau profesinya laki-laki atau bendanya laki-laki. Jika isim isyarah atau dhamirnya itu perempuan, otomatis profesi atau bendanya itu berupa perempuan. Ingat-ingat ya. Selanjutnya ada pola kalimat ma is plus ismu isyarah atau dhamir. Semisal contohnya, pola kalimat ini berguna untuk apa? Menanyakan pekerjaan seseorang ya. Jadi bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, semisal nih nomor 1, ma huwa falahun. Siapa dia?
dia seorang petani. Nah, mahwa ini artinya siapa dia. Mahwa otomatis jawabannya seperti apa? Sama, kalau mahwa berarti jawabannya huwa, ditulis lagi mahwa, huwa apa, seperti itu ya. Dan jangan lupa seperti rumus yang awal tadi, kalau laki-laki isim indomirnya berarti profesinya juga harus laki-laki. Nggak boleh nanti huwa falahatun, nggak boleh, karena falahatun itu perempuan, berarti harus seperti ini, hiya. Nah, mahia dijawab lagi, ditulis lagi hiya falahatun. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada soal harus disamakan dengan jawabannya ya. Diperhatikan lagi ya, disimak lagi. Nah, itu untuk pola kalimat yang ma plus ismu isyarah atau domir untuk menanyakan pekerjaannya. Selanjutnya ada pola kalimat hal plus ismu isyarah atau domir plus mihnah atau pekerjaan. Nah, itu untuk apa? Pola kalimatnya untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Jadi ditanyakan ya, ingin mengetahui apakah benar, seperti itu ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Semisal nomor 1, hal huwa ba'iun? Na'am, huwa ba'iun. Semisal ada yang tanya, apakah dia seorang penjual? Ya, dia seorang penjual. Jadi ketika ada pertanyaan hal huwa ba'iun, kalian harus menjawabnya lengkap. Jangan hanya na'am seperti itu. Salah ya. Harus ada keterangannya. Na'am, huwa ba'iun, seperti itu ya. Kalian sering kalau menjawab itu cuma na'am gitu, itu nggak boleh ya. Harus ada keterangan di belakangnya. Jika benar atau na'am atau iya, pasti ditulis lagi soalnya. Seperti itu. Hal huwa ba'iun? Na'am huwa ba'iun. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, semisal ada pertanyaan hal hiya muhandisatun? La hiya tabibatun. Ketika jawabannya salah, pasti keterangan selanjutnya itu berbeda dengan soalnya. Semisal nih ya kan, hal hiya muhandisatun? Apakah dia seorang arsitek? La, tidak, hiya tabibatun. Dia seorang dokter. Jadi pembenarannya ya, apakah dia seorang arsitek? Bukan, dia seorang dokter. Jadi hal hiya muhandisatun, kalian jawab la hiya tabibat, ternyata dia dokter gitu. Kalau la pasti ya jawabannya berbeda dengan soalnya. Kalau na'am pasti sama dengan soalnya ya. Dijawab ya. Ketika la itu harus kasih keterangan juga, jangan hanya la seperti itu. Kalian sering kan mendapatkan soal pertanyaan hal hiya muhandisatun atau hal huwa ba'iun, menjawabnya hanya na'am atau la itu. Kalau sekarang sudah Bu Sania kasih tahu, jadi tidak boleh diulangi lagi ya. Ketika ada pertanyaan harus dijawab lengkap. Jangan hanya na'am sama la, seperti itu ya. Nah, saya bahas lagi yang nomor 3. Semisal hal hada baharun? Na'am hada baharun. Karena jawabannya benar, jadi diulangi lagi keterangan selanjutnya. Seperti itu. Sama ya rumusnya. Ketika ada soal seperti ini harus dikasih apa? Ya, keterangan. Jangan hanya na'am la seperti itu ya. Kurang benar seperti ini ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Sania yang ada 3 pola kalimat tadi. Selanjutnya, tugas untuk kalian halaman 31 latihan 4. Di sini ada beberapa jawaban. Nanti kalian tinggal memberikan pertanyaan sesuai pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang jawabannya ini saya artikan. Nomor 1, titik-titik. Na'am dalika tabibun. Iya, itu dokter. Nomor 2, titik-titik. Huwa khadimun. Dia apa? Pelayan. Nomor 3, titik-titik. Ana muhandisun. Saya insinyur atau arsitek. Nomor 4, titik-titik. La bal tilka khayatatun. Tidak, tetapi itu penjahit. Nomor 5, titik-titik. Tilka muhandisatun. Itu arsitek. Titik-titik. Nomor 6, titik-titik. Hada amilun. Ini pekerja.
atau burung. Nomor 7. Titik-titik. La huwa jundiyun. Tidak, dia tentara. Nomor 8. Titik-titik. Ana sohafiyatun. Saya wartawan. Nomor 9. Titik-titik. Naam hadihi thalibatun. Iya, ini murid perempuan. Nomor 10 yang terakhir, titik-titik. La bal ana falahun. Tidak, tetapi saya petani. Saya ingatkan lagi, jangan lupa harus disesuaikan dengan soalnya loh ya. Nah, dan juga kalau ada pertanyaan memakai hal, jangan lupa jika la berarti atau tidak, soalnya berbeda dengan jawabannya. Jika naam berarti sama dengan soalnya. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian ulangi video sebelumnya ya, yang busannya tadi terangkan. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu latihan 5. Itu ada kolom A sama kolom B. Jadi kalian nanti tinggal menghubungkan ya, menyilangkan. Saya artikan yang kolom A, saikun, sopir. Ustadun, guru. Tabibun, dokter. Soyadun, nelayan. Sa'il, barit, tukang pos. Itu yang kolom A. Nanti dihubungkan dengan kolom B. Saya artikan risalatun, surat. Maridun, orang sakit atau pasien. Sayyarotun, mobil. Tilmidun, murid laki-laki. Samakun, ikan. Jadi tinggal kalian menghubungkan ya antara kolom A dan kolom B seperti itu. Sudah? Ini tugas kalian hari ini dan materi kalian hari ini. Jika ada yang masih belum paham, bisa langsung japri WA ke Bu Sonia ya. Sekian dari Bu Sonia. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.